Harga barang lebih dari $3 dikenakan pajak. Aduh, mumet ya Allah. Oke, gini ya. Harga baju saja seperti yang saya pakai itu minimal kalau yang layak pakai dan kayaknya rada bagusan seperti ini standar tanah jalah itu 399. Uang Indonesia kalau dirupiahkan sekitar 200.000. Harga bakso di Taiwan satu mangkok 100.000. Sedangkan $3 kalau dirupiahkan itu sekitar 45.000 karena $1 kita anggap aja 15.000. Nah, kalau gitu sistemnya kan ya mumet dalam satu kardus, Bu. Nih saya kasih lihat kardusnya. Ini biasa kami kirim sebesar ini 75 kali 60 cm. Ini nomor 1. Ini biasanya isinya macam-macam, baju, tas, sepatu, DLL ya kan. Jadi menurut saya nggak usah sistem per biji atau per barang, Bu ya. Bisa nggak di sistem kayak borongan aja. Jadi satu kardus itu langsung pajaknya berapa gitu loh, Bu. Karena di pengiriman sini juga sistemnya borongan. Kita satu kardus itu nggak ditimbang, nggak berapa beratnya tuh, nggak apa, terserah kalian mau masukin apa berapa juga nggak masalah. Sistemnya tuh di sini seperti itu. Saya harap di negara kita sistem perpajakan juga diganti seperti itu. Jadi per kardus itu kita bayar pajak sekalian itu berapa. Jadi negara dapat pajak, dapat untung, negara juga nggak dihujat, sistemnya juga aman, nyaman, tanpa membongkar barang bawaan kami. Sekarang kalau dibongkar satu-satu untuk mengecek per barang harganya berapa, ini kena pajak atau enggak, bea cukai mumet enggak? Hah? Mas-mas, mbak-mbak, ibu-ibu, bapak-bapak di bea cukai itu harus ngecekin satu-satu, bukai satu-satu ya kan barang-barang kami yang sekian banyaknya. Itulah kenapa sekarang saya tahu kenapa lambat sampai 4, 5, 6 bulan baru sampai di rumah. Bahkan ada yang hilang, bahkan yang diambil juga kita nggak dikasih keterangan ini melanggar pajak atau enggak. Bahkan panci, coklat yang tidak termasuk dalam perpajakan itu juga hilang. Nah, saya harap sistemnya itu di-upgrade aja. Jadi negara tetap dapat pajak dari impor, tapi kami juga sebagai konsumen pengirim barang juga tidak merasa dirugikan karena barang kami nggak dibuka, nggak diodol-odol, dan tidak diambil. Jadi kayak mengurangi lah, mempersempit tindak kejahatan dari oknum-oknum yang suka nyolong itu tadi. Bahkan yang kami bayar pajak aja barang tetap nggak sampai di rumah. Dulu boarding pass itu juga mempersulit para pembeli tiket, yo kan. Tapi semenjak diberlakukannya dihapus boarding pass itu dibebankan langsung di tiket kan ya, sekarang sudah aman. Lah saya harap pihak pengiriman juga sekarang ini seperti itu ya, Bu ya. Mohon tolong, Bu, tolong sekali. Kalau ibu takut untuk dijual belikan, gampang, Bu. Jadi setiap orang yang kirim ke Indonesia dilihat aja, dibatasi. Satu kali kiriman satu orang itu berapa. Biasanya kami kirimnya juga 3 tahun sekali. Kalau yang 1 bulan 16 kali itu fix jualan. Itu bisa pajaknya lain. Nggih, terima kasih. TKW udah kue tok yuk, bahkan jutaan TKW kalau kirim barang ke Indo apa nggak repot. Oh alah Thomas, Mas Samin ki jane memahami apa sing tak omong apa ora sih sebenarnya. Sebenarnya sampean niku paham karo bahasaku apa enggak gitu loh. Aku yang ngerti TKW ora aku tok, tapi koncoku akeh Mas yo, ribuan bahkan jutaan TKW di Asia Tenggara ki akeh yo. Mas sampean tak omongi, justru karena TKW ora aku tok, justru oke iku ben dadi apa ki lek ngarani PR untuk para pihak bea cukai untuk memperbaiki sistem mereka supaya selalu upgrade, supaya lebih baik lagi gitu loh. Kalau memang mau pajak ya kan bisa diperbarui gimana caranya biar mereka tetap cuan, kami juga aman tentram gitu loh Mas. Mau kirim barang nggak was-was barangnya tak hilang, mau kirim barang juga nyampe cepet, nggak lelet gitu loh Mas. Kan ada alat pendeteksi kalau takut apa-apa, misalkan bawa narkoba, bawa miras, atau bawa senjata tajam atau bahan peledak atau senjata api gitu, bahan-bahannya gitu yang berbahaya atau mengancam keselamatan negara. Itu kan ada alat pendeteksi. Kalau nggak cukup alat pendeteksi, ada alat infrared Mas ya. Kalau kamu nggak tahu ini juga para pihak bea cukai ben podo krungu biar dengar semuanya. Infrared itu kalian bisa lihat di dalamnya itu seperti apa, di dalam kira-kira ada yang berbahaya atau enggak, ada yang akan merugikan atau gimana, itu bisa kelihatan, kedeteksi, nggak harus dibongkar. Emang negara kita semiskin itu nggak bisa membeli alat deteksi, nggak bisa membeli alat infrared untuk melihat? Emang harus dibongkar satu-satu? Nah kan sistemnya kenapa harus dibongkar satu-satu? Itu kan karena pajaknya per barang, per lembar. Kenapa nggak sistem borongan? Ya Allah, bakul lombok neng pasar, gue pinter-pinter loh Mas ya.
bakul pari, bakul apa sembarang ning pasar sayur iku sistemnya borongan. Nyapa kok borongan? Ben cepet ngitungnya, ben hemat waktu. Anda untung, saya juga untung. Anda senang, saya juga bahagia. Intinya ki ngono. Waktu ki adalah uang. Lah saiki pihak bea cukai we mumet ibarat kata bongkari siji-siji. Tapi nyapa nggak pernah enek cross check, nggak pernah ada pertanyaan dari atasan. Kalian itu aneh masalah apa? Ada kinerjanya itu gimana? Seharusnya atasan tanya seperti itu kepada bawahan. Ya, ada yang dikeluh kesahkan nggak sama bawahannya gitu. Masa kami juga konsumen yang harus protes? Mas, kami TKW nggak pernah ada demo-demo kayak kalian-kalian yang di Indonesia. Enak-enakan kalian di Indonesia ya, menikmati subsidi, menikmati jalan tol yang dibangun Pak Jokowi, menikmati bandara, pelabuhan, kalian enak. Tapi giliran BBM naik kalian bisa demo. Nah kami yang barangnya dicuri, yang barangnya nggak sampai, itu gimana? Mau demo? Nggak bisa. Padahal kami juga bayar pajak, kami semuanya mandiri, kami nggak menikmati BPJS, kami nggak menikmati apa. Kalau ada masalah, kita telepon polisi, yang datang polisi Taiwan, bukan polisi Indonesia. Kalau kami sakit, yang rawat kami juga askes yang kami bayar dan dokter Taiwan, bukan dokter Indonesia.